Shalom, selamat pagi, selamat siang anak-anak Bapak kelas 11 IPA dan IPS SMA Swasta Katolik Cinta Kasih Tebing Tinggi yang terkasih. Salam sehat semuanya buat anak-anak Bapak. Bagaimana kabarnya? Bapak harapkan semua dalam keadaan sehat ya. Anak-anak Bapak yang baik, yang terkasih, nah kita lanjutkan materi pembelajaran kita. Pembelajaran kita hari ini yaitu seni budaya, seni musik. Ya, jadi materi kita masih seputar sistem penulisan notasi musik barat. Ya, minggu lalu kita sudah berbicara tentang apa itu notasi dan apa itu not, kemudian bentuk-bentuk not, ya, bentuk not bagaimana, kemudian tangkai not bagaimana, ya, bagaimana tangkai not dan kemudian nilai-nilai not, ya, masih ingat kan? Bentuk-bentuk not, iya masih ingat, iya ada not penuh, ada not setengah, ada not seperempat, ada not seperdelapan, ada not seper-16, dan ada not seper-32. Jangan lupa ya, itulah yang dinamakan dengan notasi balok. Ya, baik. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi kita itu mengenal garis paranada atau staff. Bahasa Inggrisnya staff, ya. Mungkin di antara kamu sudah pernah mendengar apa itu garis paranada ya, ketika SMP mungkin atau bahkan SD, ya. Nah, jadi kita akan mengulang lagi atau memperdalam lagi apa itu garis paranada ya. Nah, kalau di notasi angka nakku, kalau di notasi angka eh, penyebutan nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu sudah tertentu ya, bahwa not-not yang dilambangkan dengan angka-angka sudah tahu kita. Kalau angka 1 itu pasti nada do, kalau angka 2 re, angka 3 mi, dan seterusnya. Tapi kalau di notasi balok ya, kita masih belum belum tahu posisi not itu di nada mana dia kan. Nah, kita hanya masih mengetahui bentuk-bentuk dan nilai-nilai notnya. Kita belum mengetahui apakah not itu bernada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kalau di notasi balok, ya. Nah, untuk mengetahui nada itu di posisi nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do, maka perlulah kita harus mengenal atau mengetahui garis paranada ya, supaya kita tahu meletakkan not-not itu di posisi do kah dia, atau re kah dia, atau mi kah dia. Maka kita harus mengenal garis paranada atau staf. Baik, apa itu garis paranada atau staf? Ya, ini dia. Dalam notasi balok, garis paranada itu adalah 5 garis horizontal tempat not-not ditulis ya. Paranada juga disebut sebagai sangkar nada atau balok not. Iya ya, garis paranada itu disebut juga sangkar nada ya, atau balok not. Not diletakkan di garis atau di antara garis atau spasi ya. Not itu nakku nanti diletakkan pas di garisnya atau juga diletakkan di antara dua garis, di antara dua garis. Kalau di antara dua garis itu ada space-nya, space ruang. Nah, itu yang disebut dengan spasi. Ya. Garis paranada diberi nomor dari bawah ke atas. Garis paling bawah adalah garis pertama dan garis paling atas adalah garis kelima. Ingat ya, penghitungan garis paranada itu dimulai dari garis pertama, dimulai dari garis paling bawah dan
garis paling atas itu garis kelima. Inilah dia kita lihat. Nah, ini dia. Ya. Nah, garis pertama itu paling bawah, garis kedua naik, garis ketiga di atasnya naik, garis keempat dan garis kelima. Ini dia. Kemudian ruangan yang di antara dua garis itu, ini ruangan ini disebut spasi ya. Spasi pertama di bawah ini, spasi kedua, spasi ketiga, dan spasi keempat. Ya, ini dia. Baik, kita lanjut. Kelima garis dan keempat spasi sebenarnya punya nama. Namun bila dalam keadaan seperti di atas, seperti ini, kalau dalam keadaan seperti ini, garis dan spasinya belum memiliki nama. Ya, garis dan spasi itu akan bernama bila kita beri tanda kunci. Ya, jadi nakku, ini sebenarnya garis-garis ini dengan spasi-spasi ini nakku sebenarnya punya nama dia. Tapi kalau ini belum punya nama. Kenapa? Karena di dalam garis paranada ini belum kita letakkan tanda kunci. Kalau kita letakkan tanda kunci, maka garis-garis ini dan spasi-spasi ini akan punya nama. Ya, ini dia. Nah, lihat. Ini garis spasinya, garis paranadanya tadi, dan inilah tanda kuncinya. Ini, apa guna tanda kunci ini? Ini supaya kita menentukan, kalau tanda kunci ini, supaya kita bisa menentukan nama-nama garis dan spasinya. Nah, sebenarnya dalam garis paranada itu berlaku ada 3 kunci. Ya, kunci G, kunci F, dan kunci C. Tapi saat ini hanya kita pelajari dulu kunci G saja. Nah, ini dia kunci G, bentuknya seperti ini. Perhatikan ya nak, ini. Oke. Kini bila para menada itu telah diberi tanda kunci G, maka kelima garis dan keempat spasi itu akan mempunyai nama. Mari kita bahas satu persatu. Kalau sudah punya tanda kunci ini nakku, maka sudah punya nama lah setiap garis dan spasinya. Apa-apa saja namanya? Mari kita tengok ya. Nah, lihat. Kunci G memiliki bentuk yang unik. Dia punya kepala dan perut. Nah, ini kepala dan ini perut. Ya, dia punya kepala dan punya perut. Ini dia, unik bentuknya. Ya. Bagian perut dibuat tidak melewati garis pertama dan garis ketiga. Nengok, bagian perut ini tidak melewati garis pertama. Perutnya ini nggak sampai ke bawah. Dan tidak melewati garis ketiga sampai ke atas ini, nggak sampai ke sini. Ya, jadi dia pas di sini aja. Bila kita perhatikan dengan cermat, kunci G ini mengikat diri pada garis kedua. Ya, kunci G ini mengikat diri pada garis kedua. Tengok. Nah, lihat ini mengikat diri di sini. Di sini dia. Ya, jadi kunci G ini sepertinya mengikat diri di garis kedua. Di sini. Ini. Oleh karena itu, garis kedua diberi nama garis G. Nah, karena dia mengikat diri di garis kedua, ini tanda kunci, maka garis kedua ini namanya garis G. Garis G. Ingat ya nak ya, ini kuncinya. Garis kedua ini garis G. Kenapa? Karena tanda kunci G ini mengikat diri di garis kedua. Nah, bila garis kedua ada lagi, maka kalau kita turun ke bawahnya, spasi satu adalah F, garis pertama adalah E. Nah, lihat. Kalau ini garis ketiga, kalau garis kedua ini G, namanya garis G, maka kalau kita ke bawahnya, spasi ini namanya spasi F. Ya, spasi F. Dan garis pertama ini adalah garis E. Ingat ya, garis pertama garis E, spasi pertama spasi F, garis kedua garis G. Iya. Jika di bawah garis pertama diletakkan not, maka not itu diberi nama D. Ya, diberi nama D.
Dan bila di bawahnya lagi ada not, maka not tersebut diletakkan di garis bantu dan diberi nama C. Nah, lihat. Ini tadi garis E kan? Nah, kalau ada not di sini di bawah garis pertama ini, maka not itu namanya not D. D, ya, not D. Dan kalau ada lagi not di bawah D ini, maka kita harus menggunakan garis kecil, garis pendek. Nah, itu namanya garis bantu. Ya, garis bantu untuk meletakkan not kalau ada lagi. Nah, itu garis bantu itu disebut dengan garis C. Ya, garis C. Nah, ingat ya, Nak. Kita ulang. Berarti kalau garis kecil di sini, ada garis kecil itu adalah garis bantu, letak namanya nanti garis C. Kemudian di atas garis bantu sebelum garis pertama di spasi bantulah kita bilang itu dinamakan ruang atau space D. Ini garis E, ini spasi pertama ini F dan garis kedua ini G. Oke, ingat ya, Nak? Ayo kita lanjut. Kita kembali ke garis G dan kita bergerak ke atas. Oke, kita kembali ke G ini. Kita mau ke atas. Nah, spasi kedua diberi nama A. Ini kan spasi pertama. Ini spasi kedua. Setelah kita dari sini, ini G tadi, maka spasi kedua ini diberi nama spasi A. Dan ini garis ketiga di atasnya naik lagi, garis ketiga ini dinamakan garis B. B ya. B. Bebek. Ya. Jika kita naik lagi ke spasi 3, ini disebut dengan spasi C. Ya, spasi C. Ya. Naik lagi ke garis ini, ke atasnya ini dinamakan spasi garis D, garis D, ya. Dan ini naik lagi spasi keempat, ini spasi E, dan garis kelima ini adalah garis F, ya. Ingat ya. Nih, spasi kedua diberi nama A, garis ketiga diberi nama B, spasi ketiga diberi nama C, garis keempat diberi nama D, spasi keempat diberi nama E, dan garis kelima diberi nama F. Sekali lagi, ini spasi kedua, ini spasi kedua ya. Jangan lupa ini spasi kedua, ini diberi nama A, spasi A. Garis ketiga ini diberi nama garis B, spasi ketiga diberi nama spasi C, garis keempat ini garis D, spasi keempat ini spasi E, dan garis kelima adalah garis F. Ingat ya, Nak ya. Garis pertama, garis kedua, garis ketiga, garis keempat, garis kelima. Spasi pertama, spasi kedua, spasi ketiga, spasi keempat. Ayo, masih ikat? Kita hitung ya. Oke, mulai dari garis kecil atau garis bantu di bawah sini, di sini. Ini garis bantu C, kemudian naik sebelum garis pertama D, C, D, ini E, ini F, ini G, ini A, ini B, ini C, ini D, ini E, ini F. Kalau ada not lagi di atas, berarti di sini G. Ya. Kalau ada not lagi di atas, kita bikin garis bantu kecil lagi. Itu menjadi garis A, oktav berikutnya. Nah, dan seterusnya. Baik. Kita lanjut. Nah, jika garis dan spasi para nada sudah bernama, maka not-not yang diletakkan pada setiap garis dan spasi secara otomatis mempunyai nama yang sama dengan nama garis atau spasi itu. Ya, tahu maksudnya? Kalau artinya, Nak tuh, kalau
kalau garis-garis ini sudah punya nama dan spasinya sudah punya nama, tadi namanya ingat ya, nama mulai dari sini. Kalau sudah punya nama, nah maka kalau ada not diletakkan di setiap garis dan spasi, nama not itu sesuai dengan nama garis dan spasi tadi. Ngerti kan? Nah, lihatlah ini. Nah, inilah dia. Lihat, ini di garis bantu ini, garis bantu yang kecil ini kan ada garis bantu. Nah, itu garis bantu itu disebut jadi kalau diletakkan not di sini, maka not itu disebut not C. Nah, kemudian naik ke atas ya. Sebelum garis pertama itu not D. Kemudian kalau not diletakkan pas di garis pertama itu not E, di spasi pertama E, di garis kedua itu G, spasi kedua itu A, garis ketiga itu B, spasi ketiga itu C, garis keempat itu D, spasi keempat itu E, di garis kelima itu F, ya, di spasi selanjutnya itu ada G, kemudian di garis bantu pertama atas itu ada not A, kemudian di atas garis bantu pertama itu ada not B, kemudian di garis bantu kedua ada C. Ya, C kan? C ini dia C. Jadi gampang saja mengingat susunan notnya itu. C, D, E, F, G. Kan dari sini kan sesuai dengan seperti susunan alfabet kita. C, D, E, F, G. Nah, habis G jangan H, tapi A. Habis G kita kembali ke A. Habis A, B. Habis B kembali lagi ke C. Habis itu ulang lagi C, D. Seperti ini ulang. D, E, F, G, A, B, C. Habis C kembali lagi ke D. E, F, ininya diulang-ulang nama-nama not itu. Cuma bedanya ya, not ini yang mulai dari C ini sampai sini, B ini notasi ini oktav rendah. Sedangkan C ini, C pengulangan lagi sampai sini, oktav lebih tinggi dari sini. Kalau ada lagi oktavnya lebih tinggi lagi. Ya, itu. Hanya itu aja nama-nama not itu diulang-ulang. C, D, E, F, G, A, B. Ulang lagi. C, D, E, F, G, A, B. Ulang lagi. C, D, dan seterusnya. Mengerti anakku sampai sini? Nah, itulah pengenalan sedikit tentang garis paranada atau staf. Ya, untuk hari ini sampai sinilah dulu pengenalan kita. Sebenarnya masih panjang ini, tapi cukup di sini dulu karena ini saja kamu pelajari, ya. Kamu pelajari, kamu mengerti, kamu pahami, sudah bagus, ya. Nah, jadi minggu depan kita akan masuk lagi lebih dalam lagi tentang garis paranada atau staf ini dengan beberapa bagian-bagiannya nanti yang termasuk digunakan di dalam garis paranada itu. Nah, ini saja dulu. Sebelum Bapak mengakhiri pelajaran kita, maka saya memberikan penugasan buat kamu. Ini penugasannya ya. Iya. 2 soal saja ya. Itu pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan garis paranada. Sudah ada situ tadi enak ya. Nomor 2, gambarkanlah garis paranada berkunci G beserta not-notnya di setiap garis dan spasinya dan sebutkanlah nama-nama notnya. Udah tadi kan pasti kamu tahu. Nah, baik anak Bapak yang terkasih, sampai sekian dulu pertemuan kita hari ini. Ya, Bapak harap kamu semangat mempelajarinya, memahaminya, ya, dan kamu tetap setia berada di rumah.
jaga kesehatan, dan tetap optimis ya. Memang situasi pandemi COVID ini belum tahu kapan berakhirnya. Walaupun kayak gitu situasi hidup kita tetapi kita tetap optimis nak ya. Tidak ada alasan untuk santai-santai, hengkang-hengkang, enak-enakan, tidak. Karena ekonomi jalan terus, maka yang namanya cari makan ini jalan terus, maka kita sebagai orang yang punya hati dan pikiran harus berpikir bahwa hidup ini tidak santai-santai ya. Walaupun pandemi gini kita tetap harus belajar. Ya, baik. Terima kasih. Sampai di sini untuk pertemuan kita. Tetap semangat, tetap sehat. Shalom. Selamat pagi, selamat siang. Terima kasih.